tak kumpul-kumpulkan orangnya juga, ya yang mau membantu di lingkungan ini enggak ada. Jadi ya saya sebagai single fighter, pertama-tama ya waktu saya ditunjuk atau diangkat jadi komandan K9, saya juga sudah mikir, semua itu pasti Tuhan itu punya rencana. Aku, Sugiarto Tanjung, ya aku sebagai ketua lingkungan D, ya sudah saat ini sudah 2 periode. Ya memang sayangnya di tempatku ini ya wargaku ini sebetulnya kurang aktif ya untuk bisa membantu. Setiap saya ajak untuk bantu di lingkungan itu praktis nggak ada yang mau. Karena ya diantaranya mereka itu adalah orang-orang sibuk, orang kaya-kaya, orang sepuh, dan anak-anaknya rata-rata malah pindah ke rumah-rumah baru. Kadang-kadang pindahnya ke barat dan lain sebagainya. Jadi ya terus terang aja saya ini kesulitan. Tapi kalau misalnya mau suruh minta sumbangan gampang buat saya. Karena orang sugih-sugih di sini, ya makanya kenapa kegiatan-kegiatan ini tak gabung dengan lingkungan E, tempatnya Bu Neti. Ya pada waktu itu mungkin karena tidak ada yang mau, ya saya diajak oleh Pak Tri segala untuk bantu. Nah kemudian waktu itu ada ketua wilayah namanya Pak Hidayat, ya kebetulan orangnya baik sekali, ya sudah minta, ya sudahlah saya mau. Tapi kenyataannya begitu saya jadi ketua lingkungan, tak kumpul-kumpulkan orangnya juga, ya yang mau membantu di lingkungan ini enggak ada. Jadi ya saya sebagai single fighter. Demikian pula saya juga di sini jadi ketua RT. Ya memang kadang-kadang fungsinya saya kalau di lingkungan ini ya mungkin kalau ada yang mau pembaptisan anak kecil, ya mungkin cucunya atau mungkin ada kematian, barulah nguber saya. Tapi ya sudahlah, saya ini namanya kewajiban ya, siap laksanakan, gitu aja. Pertama-tama ya waktu saya ditunjuk atau diangkat jadi komandan K9, saya juga sudah mikir, semua itu pasti Tuhan itu punya rencana. Memang waktu saya jadi ketua atau jadi komandan K9, itu saya merasa sungguh-sungguh bisa banyak menolong orang. Karena pada waktu itu banyak orang yang diperlakukan tidak adil, yang ditahan. Itu banyak saya bantu ya dengan posisi saya sebagai komandan. Ya puji Tuhan, ya saya bisa banyak membantu mereka lah, ya. Dan satu kejadian yang betul-betul membanggakan saya, pada waktu seorang pengacara datang ke tempat saya, minta tolong untuk mengeluarkan kliennya dia yang ditahan di polsek. Nah rupanya di situ terjadi pertengkaran keluarga, suami istri bertengkar. Nah pada waktu itu hujan, jadi si istri itu pulang dari pasar bawa payung, terjadi pertengkaran karena memang sering bercekcok lah si suami istri ini. Nah istrinya begitu emosi memukul si suami dengan payung ini, tapi dihindari sehingga mungkin sampai agak terlepas ya tangannya. Kan sering orang-orang kalau terlalu keras mukul itu supaya ini kan ada yang sampai sedikit terlepas dari sendi. Akhirnya dilaporkan ke polsek.
ditahanlah di sana. Nah, pengacaranya minta tolong saya, ya sudah, saya bantu, ya karena kebetulan saya punya jabatan, saya kan di Polwil, ya Kapolsek sama saya kan ya agak sungkan juga ya. Nah, tapi saya waktu itu malah sempat melalui Kapolwil saya bilang, Pak, saya mempertaruhkan jabatan saya, karena saya rasa orang ini tidak bersalah. Jadi di hadapan saya disuruh keluar orangnya. Besoknya dia datang ke saya, terima kasih, dia mau kasih saya amplop coklat. Saya pikir apa ini, dia bilang. Ya, dia bilang, begini Pak, kalau katanya pengacara saya 2,5 juta buat pengacaranya, 2,5 juta buat Pak Giarto. Nah, 2,5 juta itu gede pada waktu itu. Nah, terus saya bilang, waduh, kalau kamu paksa saya terima uang ini, saya terima. Tapi lain kali kamu ada masalah, jangan coba-coba minta tolong saya. Lah, saya nolong orang nggak pernah minta duit. Wah, dia minta maaf akhirnya. Udah. Saya bilang, kalau kamu senang karena saya menolong kamu, ya kamu kasih saya es krim aja, saya sudah senang. Saya bilang. 3 hari kemudian es krim sebesar sak kulkas datang. Waduh, luar biasa. Tapi yang paling membanggakan saya, kira-kira 2 bulan kemudian dia bersama istrinya datang ke sini. Bersama istri dia datang, dia mungkin istrinya kaget. Kok aneh, siapa yang bisa bantu mengeluarkan si suami ini? Padahal istrinya itu anak orang keluarga orang kaya. Terus ya itu, saya setengahnya dalam tanda petik injili. Saya bilang, suami istri itu berasal dari 2 keluarga yang mempunyai kebiasaan yang berbeda. Urusan pelotot pasta gigi aja bisa jadi gegeran. Jadi ya sudahlah, yang penting kita harus saling bisa memaafkan. Ternyata setelah omong-omong panjang lebar, si istri belum Katolik, si suami sudah Katolik. Saya sarankan akhirnya istrinya les agama dan dibaptis. Dan yang membanggakan saya apa? Setelah dibaptis, pernikahannya diteguhkan di gereja. Saya bilang sama anak buah saya, loh, nek aku terima duit 2,5 juta, selesai. Tapi sekarang kapling saya di surga jadi besar. Lalu udah. Ya bersyukur, itulah yang saya banggakan. Bisa menolong sesama.